ada survei opini publik. Tergantung tema yang menjadi pembahasan. Nah, malam ini apa tema kita, Bang Effendi Ghazali? Oh, malam ini temanya pasti semua yang hadir ini dan seluruh pemirsa akan sangat serius. Sangat serius. Reklamasi Jakarta untuk siapa? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Betul, ya. Cuma sebelum kita mulai ya, saya tuh ingin hubungan di antara kita ini harus jelas dulu. Ya dong. Ini saya ini dianggap sebagai anak magang atau staf khusus ya, atau teman biasa. Ini harus jelas, Pak. Yang anak magang tapi bisa mengaturkan perjanjian. Ini anak magang model baru. Ini anak magang model bisa mengatur pertemuan Bapak sama pengusaha-pengusaha. Anak magang luar biasa loh itu. Anak magang plus. Anak magang plus. Ya. Nah, sekarang surveinya bagaimana, Bang? Ya, kita segera akan melihat survei yang pertama. Ya. Ini akan menanyakan kepada warga Jakarta ya. Khusus kali ini hanya di Jakarta. Biasanya kita di 5 kota. Survei Indobarometer di seluruh wilayah Jakarta, 400 responden bertanya apakah setuju atau tidak terhadap kebijakan reklamasi di pantai utara Jakarta. Ya. Dan jawabannya, Bang Ege, silakan. Ini jawabannya, saya harus melihat ke kanan karena di sana agak lebih besar tulisannya, yaitu 58,3% mengatakan tidak setuju. Ya, 38,3% setuju dan 3,5% tidak menjawab. Ya. Ya. Jadi 38,3% yang setuju juga kita kasih tepuk tangan. Iya. Kalau Abang setuju atau tidak setuju? Saya itu sedang berpikir-pikir. Tergantung harga per meter perseginya nanti ya. Jadi harganya itu kalau nggak salah saya dari sekitar 22 juta sampai 38 juta per meter persegi. Oke. Saya mau pesan kira-kira 2 meter persegi. Ya itu cukup buat tidur loh itu ya. Oke. Iya kan? 1,6. Pendukung awal, Bapak setuju atau tidak setuju dengan reklamasi? Lah ini kan warisan Soeharto, Pak. Iya. Soeharto telah memutuskan reklamasi ini tahun 95, kasih izin kepada mitranya waktu itu kelompok Lim Sulyong, yang kemudian dijual kepada Pak Aguan. Pak Aguan bekerja sama dengan, jadi ini warisan penguasa yang lalu. Nah, tahun 1626, 500 tahun yang lalu, Pak ya? Iya. Baik. Manhattan dijual seharga $24. Nah, dibayar dengan surat utang pula. Jadi pemerintah federal menjual Manhattan $24. Nah, tahun 2011 nilai Manhattan itu sudah 133 miliar dolar. Nah, sekarang kalau Ahok mau menghargai ya sekitar 45,5 triliun pulau-pulau ini, kemahalan apa tidak gitu. Nah, lalu apa memang ini solusi bukan untuk lingkungan? Kalau solusi saya pun setuju gitu ya. Tapi kalau ini hanya akal-akalan untuk memberi keuntungan besar kepada pemerintah, saya pikir pasti tidak ada rakyat yang waras setuju pada program itu. Sepanjang untuk membuat kenyang para konglomerat. Karena waktu itu kan Soeharto kan ngasih kepada mitranya Lim Sulyong. Nah, Ahok bagaimana? Silahkan para ahli lingkungan menjawab. Ini perlu apa tidak? Kita langsung ya ke ahli lingkungannya, Pak Sony Terap. Ini yang menarik adalah lepas dari soal Manhattan tadi ya, yang dijual tahun sekian lah itu ya, sudah lama betul. Karena ada hitung-hitungan luar. Tapi yang lebih menarik di situ adalah kenapa Bapak Joko Widodo justru tidak meneruskan pada waktu itu. Kalau ceritanya ditarik ke belakang ya, ke Pak Harto, ke ini dan segala macam, tapi sampai ke Pak Jokowi tidak diteruskan. Satu, karena Jokowi tidak ingin serta-merta apa yang menjadi kebijakan sebelumnya, apalagi terkait dengan dampak lingkungan, dia langsung serta-merta melanjutkan itu. Yang kedua, kalau kita lihat lebih dalam, tentu didasarkan juga kemudian ketika dia jadi presiden, ada visi dia yang sangat menarik, yaitu membangun dari pinggiran. Jadi tidak semua pembangunan dikonsentrasikan di pusat, tapi kan pantai utara kan pinggir Jakarta. Pinggiran Jakarta, tapi dia bicara tentang Indonesia secara pinggiran Indonesia ya. Sehingga selalu dia menggunakan terminologi
pembangunan kita haruslah Indonesia sentris, jadi harus melihat secara keseluruhan. Dalam konteks itu, lalu kemudian pertanyaan besar yang harus dijawab. Tapi sebelum itu, ya saya bisa memahami bahwa 58% ya tidak setuju. Ya, karena dari sisi lingkungan, warga Jakarta sudah sangat takut dengan kerugian yang akan ditimbulkan dari sisi lingkungan dari reklamasi itu. Nah, karena itu pertanyaan yang paling dasar menurut saya yang harus kita jawab di tempat pertama adalah apakah Jakarta butuh reklamasi dan reklamasi itu untuk siapa? Ya kan? Siapa yang membutuhkan itu? Kalau Bapak jawabannya? Kalau saya mengatakan Jakarta tidak membutuhkan reklamasi. Tidak membutuhkan. Nah, bahkan untuk kota Jakarta yang daratan saja kita harus merem laju pembangunan fisik karena dari sisi lingkungan, carrying capacity, daya dukung dan daya tampungnya sudah sangat padat. Ya, kita mengalami, tidak usah studi ilmiah untuk membuktikan itu. Kita mengalami bagaimana kemacetan itu, bagaimana ruwetnya Jakarta ini, bagaimana banjirnya dan seterusnya. Itu fenomena alam yang menunjukkan bahwa carrying capacity-nya itu tidak memadai lagi. Karena itu kita harus merem laju pembangunan di Jakarta. Loh, kok ditambah dengan reklamasi sekitar 2 juta orang akan menyerbu wilayah itu karena terbukalah lapangan kerja ekonomi baru di situ. Akan bisa dibayangkan betapa padatnya Jakarta dan ruwetnya Jakarta. Belum lagi dampak fisik yang lain. Boleh tanya dikit nggak Pak, sebelum nanti kita pindah ke segmen berikutnya ya. Pak Sihol, setelah mendengar penjelasan dari Pak Sony, apakah Pak Sihol bisa punya sikap pada saat ini? Setuju atau tidak setuju dengan reklamasi? Ya, saya mendengar sikap yang mengatakan tidak perlu, tapi kan ada banyak ahli lagi yang harus kita dengarkan gitu. Saya bukan mau mengatakan Pak Sony itu salah, bukan. Tetapi banyak peneliti lain yang perlu didengarkan, ahli geologi, geologi lingkungan, geologi teknik, kemudian mekanika tanah. Apa hubungannya? Ini kan secara menyeluruh dilihat, bukan hanya dari satu sisi. Saya bisa jawab itu. Bisa jawab Pak? Saya bisa jawab itu karena pada tahun 2002 dilakukanlah studi AMDAL. Studi AMDAL itu amanat undang-undang bahwa setiap rencana kegiatan dan atau usaha yang mau dilakukan harus didahului oleh studi AMDAL. Ini studi ilmiah dari berbagai perspektif yang sangat multidisiplin tadi. Berbagai aspek yang disebutkan tadi dilakukan itu. Hasilnya adalah Februari 2003 Menteri Lingkungan Hidup Pak Nadiem Makarim mengeluarkan keputusan ketidaklayakan AMDAL untuk reklamasi. Jadi ditolak. Jadi itu ditolak. Utamanya karena berdasarkan AMDAL itu dinyatakan tidak layak. Tidak layak. Kalau begitu saya nggak jadi beli. Ya. Nggak layak secara AMDAL, betul ya? Saya nggak jadi beli. Saya batalkan. Tetapi keputusan pengadilan kemudian membolehkan pembangunan itu dilanjutkan. Jadi AMDAL dikalahkan oleh keputusan hukum sudah Pak. Oh, beli lagi? Oh, beli lagi. Pak Gubernur, pertanyaan saya adalah kenapa AMDAL yang menurut aturan undang-undang kita itu final statusnya, begitu ditolak tidak ada lagi. Oke, baik. Kita harus mendengarkan juga habis ini suara rakyat. Ketika kita tanyakan menurut rakyat perlu atau tidak sebetulnya reklamasi di Jakarta. Dan apa untung ruginya dari reklamasi setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi sebetulnya Bang, apakah kira-kira reklamasi itu menguntungkan atau tidak? Mari kita tanya dengan publik Jakarta lewat survei yang sudah diselenggarakan. Nah, hasilnya kita lihat ya. Iya. Jadi ini kita segera akan mengetahui hasil survei yang menanyakan apakah reklamasi Pantai Utara itu menguntungkan atau merugikan warga Jakarta. Jawabannya yang paling tinggi 57% mengatakan merugikan. Ya, sementara yang mengatakan menguntungkan 34,8%. Ya. Lalu sisanya tidak menjawab atau tidak tahu. Jadi mayoritas mengatakan reklamasi itu merugikan. Ini sekarang ya? Ini surveinya pada minggu ini, akhir pekan lalu. Oh iya. Berarti pengembang yang kasusnya terbongkar jadi ikut rugi. Jadi ikut merugikan juga. Dia jawab merugikan juga. Iya. Karena dia terbongkar kasusnya. Ya. Nah, apakah alasannya jika dianggap reklamasi itu merugikan? Pertama, merugikan nelayan, itu penting sekali, 34,9%. Lalu merugikan lingkungan 31,9%, timbul bencana 19,2%, dinikmati orang kaya 5,2%.
tidak ada merugikan Effendi Ghazali, belum ada di sini. Ini dia bilang jelas kan tadi saya udah bilang Kan mau beli, nggak jadi karena nggak jadi. setelah saya pelajari itu keputusan pengadilannya itu belum jelas. Iya. Ya. Jadi kita bahas dulu ini ya, apakah alasannya kalau merugikan nelayan tadi sudah jelas ya, 34,9%, merugikan lingkungan 31,9%. Kalau digabung merugikan lingkungan sekaligus merugikan nelayan 65% itu ya, 65% jumlahnya ya. Pak Siol, Pak Siol dulu dong. Pak Siol dulu boleh? Boleh ke beliau dulu. Oh, maaf, kan ini merugikan. Ya jelas sama kan. Jadi survei telah menunjukkan bahwa memang 57 sekian persen warga Jakarta dari hasil survei itu mengatakan merugikan. Dan dalam studi AMDAL dan berbagai pakar yang hari-hari ini mereview tentang rencana ini juga berpendapat yang sama bahwa jauh lebih merugikan. Yang diuntungkan siapa? Ya pemodal-pemodal. Kenapa Pak di peninjauan kembali di Mahkamah Agung bisa diputuskan bahwa ini terus dilanjutkan? Itu yang mengherankan bagi saya. Keputusan AMDAL itu menurut peraturan perundang-undangan itu final. Artinya tidak boleh ada lagi kegiatan perizinan yang dikeluarkan. Kalau sudah dikatakan batal, itu batal sendirinya. Dan karena kegiatan itu batal. Tapi anehnya adalah pengembang dan pemerintah DKI Jakarta lalu menggugat itu di PT-UN kan? Ya, di PT-UN. Lalu pemerintah pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dikalahkan. Bayangkan, dikalahkan. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa mereka bisa melakukan gugatan? Seandainya itu kan berarti kepentingan ekonomi yang dilihat dan bukan kepentingan lingkungan yang diperhatikan. Seandainya waktu itu Pak Sony adalah masih menjadi Menteri Lingkungan Hidup, apa yang Bapak akan lakukan? Nah, kalau MA memutuskan bahwa Bapak kalah, yang memutuskan Kementerian Lingkungan kalah adalah pengadilan PT-UN. Sedangkan kemudian Menteri Lingkungan melakukan kasasi, banding lagi, dan MA memutuskan menang. Tapi pengembang dan pemerintah DKI lalu melakukan peninjauan kembali, PK. Dan disitulah kalah. Saya pun akan melakukan yang sama. Tapi apakah saya menang? Walau alam, saya tahu bahwa kasus lingkungan dibawa ke pengadilan tidak pernah ada yang menang. Tidak ada yang menang. Tidak pernah ada yang menang. Masuk pengadilan tidak pernah ada yang menang. Itu hati-hati Pak. Itu bedanya. Itu bedanya dengan yang sekarang. Saya tambahkan, kasus nelayan masuk pengadilan tidak ada yang menang. Bisa ya. Kalau yang kecil, kalau nelayan besar menang. Itu Bapak nggak tahu. Itu waktu dulu. Belum ada operasi tangkap tangan. Baru sekarang kena. Kalau sekarang dulu ada operasi tangkap tangan, menang itu. Iya. Pak Sul? Pak Sul punya tanggapan mengenai aspek-aspek yang merugikan ini? Ya, menguntungkan tentu ya tergantung penilaian masing-masing. Merugikannya dulu Pak, merugikannya dulu. Ya, merugikan sekalipun merugikan menurut opini publik kan beda dengan secara teknis. Ini yang belum dibandingkan. Ini kan opini publik, katakanlah orang seperti saya yang awam bukan ahli lingkungan. Tetapi apapun itu, kita memang tidak boleh memberikan cek kosong kepada Pemda. Kalau memang ada salah ya tangkap. Kalau ada staf khusus yang plus ya tangkap juga gitu kan. Lalu kemudian jika KPK memang concern pada lingkungan, maka KPK harus memeriksa hakim yang memenangkan para developer yang mengalahkan Menteri Lingkungan. Nah, KPK juga harus periksa mereka dong. Dengan demikian memang benar semua. Dan jika Ahok memang salah, ada kerjasama dengan staf ahlinya atau dengan temannya, ya dia pun kalau memang salah. Saya kasih Pak, anak magang Pak, anak magang. Nah ini juga Ahok memang harus fair juga. Anak magang apa staf ahli apa temen gitu ya. Ini teman-teman mahasiswa belum ada yang magang ya. Kalau magang hati-hati ya. Hati-hati ya. Jadi saya tidak membela Ahok secara membabi buta. Kalau dia salah ya salah. Iya. Nah, mungkin kita menarik nih kalau melihat sisi yang lain ya, alasan yang menguntungkan. Ini kan alasan merugikan. Kalau alasannya menguntungkan, apa saja jawabannya? Silakan Bang Ege. Iya, saya harus melihat ke sebelah kanan lagi, yaitu lahan kosong itu terbatas. Oh ya benar, Jakarta makin sempit ya. Karena itu menguntungkan kalau dilakukan reklamasi di pantai utara. Kemudian Jakarta akan kelihatan lebih maju. Kalau itu udah pasti kan? Karena lebih maju ke laut maksudnya. Betul kan? Iya. Oh, reklamasi ya pasti lebih maju, ya kan? Nggak mungkin mundur. Dan kemudian lapangan kerja, 19,4% mengatakan lapangan kerja.
ditambah dengan perekonomian, Ya. 16,5%. Menggerakkan perekonomian ya. dan menggerakkan anak magang, kurang Iya, lebih iya, gitu lah Pak. iya. Ya. Yang jelas sih perekonomian yang mana nih Bang? Karena kayaknya kabarnya kalau pulau itu jadi dibuat, nanti akan ada gerbang. Jadi nanti yang mau dagang kopi pakai sepeda nggak bisa masuk gitu Bang? Itu dalam istilah ilmiahnya disebut gated community. Gated community. Keren ya? Community yang dipagar lah, gitu ya. Ya. Anda kalau masuk lewat gate-nya, Ya. itu harus pakai kartu. Gitu dia. Kalau Anda nggak lolos. Nggak lolos. Ya, ya, Ya. ya. Nah, Pak Syul nih, ini kan ada alasan-alasan mengapa reklamasi dianggap menguntungkan ya. Ya. Karena lahan kosong terbatas, Jakarta akan lebih Pak maju. Syul setuju nggak? Karena memang lahan Jakarta ini sudah terbatas, Nah. sehingga dibutuhkan reklamasi. Nah, Ya, semakin yang ironi di Jakarta ini kan semakin rendah tingkat ekonominya, tinggalnya semakin jauh dari Jakarta. Iya. Nah ini bagaimana mengatasi ini? Nah mungkin para ahli harus berarti yang menjawab. tinggal di reklamasi, pulau reklamasi nanti makin rendah ekonominya Pak ya? Karena makin jauh dari Jakarta. Enggak, mereka justru makin dekat ke itu kan, makin dekat ke pusat pertumbuhan ekonomi. Betul. Ini salah satu hal yang menyebabkan Bapak Joko Widodo dulu menahan. Itu terutama ketika dia baca, ini perkembangannya luar biasa. Sampai di situ ada lapangan terbang, saudara-saudara. Oh ya, yang benar. Betul. Makanya dia Pulau yang keberapa? ya, Pulau yang keberapa? ya mungkin di salah satunya lah Pak. Ada 17 pulau. Saya belum ketemu Pak di mana jejak lapangan terbangnya. Iya, iya, iya. Tapi kalau ada lapangan terbang berarti bisa take off dan landing di situ. Wah, itu benar-benar komunitas yang luar biasa. Betul Pak itu ya. Bukan cuma sekedar gated lagi itu ya. Double gated. Double gated community. Iya, tapi pada bagian lain Pak disebutkan juga bahwa ini adalah lambang suatu yang maju. Barangkali Indonesia dibayangkan akan seperti Dubai. Oh, dia lama di Dubai ini. Dia lama di Dubai. Dia lama di Dubai. Ini ahli diucapkannya. Dubai. Dubai. Pak, bukannya itu membanggakan Pak? Indonesia nanti, Jakarta nanti seperti Dubai. Banyak warga asing lalu lalang Pak. Punya gedung paling tinggi di dunia. Ada dua hal yang saya mau katakan. Ya, satu adalah apa gunanya kita maju, ya, lalu kemudian terbukalah lapangan kerja, tetapi menimbulkan kemudaratan yang lebih besar dari sisi lingkungan, yang menyebabkan kerugian ekologis yang jauh lebih besar, dan kita akan bayar, pemerintah Republik Indonesia dan masyarakat, ketika dampak itu 10-20 tahun kemudian baru terjadi, kita yang akan membayar semua itu. Yang kedua, jangan kita melihat Jakarta pada perspektif hanya Jakarta. Kita harus melihatnya pada perspektif Indonesia secara keseluruhan. Kalau lahan di Jakarta memang sudah terbatas, ngapain kita bangun Jakarta? Kita bangunlah Makassar, kita bangunlah Manado, kita bangunlah Sorong, kita bangunlah Medan dan seterusnya. Kita bangun Papua. Kita bangun Papua. Jadi ini Dan itulah visi dari Jokowi, Iya, membangun dari pinggiran. Iya. Dan karena itu bisa dipahami kenapa dia tidak melanjutkan soalnya reklamasi begini ketika Pak, dia kalau kita gubernur. cuma bicara tentang Dubai tadi yang luar biasa itu, jangan-jangan nanti kita malah jadi seperti tenaga kerja Indonesia di sini. Alhamdulillah. Ya kan? Jangan begitu. Tapi setelah ini yang salah baik kita akan mendengarkan apa kata Bu Susi. Jangan kemana-mana, tetap di Ibu Susi. Ibu Susi. Ada. Sebetulnya peraturan itu diadakan ya tadi untuk menjaga jangan sampai dampak lingkungan itu tidak tercover dalam solusi-solusi dari kalau kita buat ini konsekuensinya apa, kan selalu ada apa, boleh reklamasi kalau ini. Nah setahu saya kalau misalnya pengembang itu akan membuat sesuatu, tentunya fasus-fasom itu dan konsekuensi-konsekuensi dari pembangunan itu harus dibuat duluan. Yang kedua, di pesisir juga ada stakeholder para nelayan yang saya mengerti bahwa mereka tempat tinggal akan diganti, akan dapat rumah susun dan lain sebagainya. Akan tetapi nelayan juga punya livelihood Pak, mata pencaharian. Nah ini kalau depannya sudah ditutup, mereka akan kemana? Tentunya ini harus jadi pertimbangan.
Saya mengerti ambisi pemerintah Jakarta untuk membangun sebuah properti area yang baik, yang seperti Dubai, yang seperti reklamasi di mana-mana sebetulnya boleh, Pak. Akan tetapi semua parameter lingkungan tidak boleh ditinggal. Itulah kenapa ada AMDAL proses, ada stakeholder dan lain sebagainya. Kita boleh pangkas, tetapi ada beberapa yang tidak boleh. Kita boleh buat deregulasi, tapi tidak boleh semua kita tabrak. Karena kalau itu terjadi, disaster itu pasti akan terjadi. Jadi ya saya pikir kita coba dingin kepala, Pak. Reklamasi ini apa surat-surat belum selesai, ayo selesaikan. Tapi tidak berarti kalau ini belum selesai, ini jalan terus. Mesti ada postpone sebentar. Ya. Itu tadi rekaman atau kutipan dari Menteri Kelautan dan Perikanan kita, Ibu Susi, di acara Indonesian Lawyers Club yang lalu. Itu menarik loh, Bang Kodari ya. Jadi kalau nelayan dipindahkan misalnya ke rumah susun itu memang bagus. Bisa. Cuma yang jadi pertanyaan adalah mereka itu mancing ikannya di mana? Gitu ya. Di rumah susun. Enggak, dulu biasanya paling di rumah susun tuh bisanya beli bakso kan. Pakai tali, beli bakso, terus ditarik lagi ke atas. Saya belum pernah tahu ada orang mancing di rumah susun. Ini luar biasa. Tapi memang Bu Susi kan ditampilkan di acara LC karena terjadi perdebatan juga. Ya. Soal reklamasi ini wewenangnya apakah di pemerintah pusat atau di pemerintah daerah ya, dan ya terjadi pandangan yang berbeda lah ya. Nah, sekarang kita ingin Pak Sio ya menjelaskan kepada mahasiswa dari Universitas Indonesia ya, mengapa reklamasi itu ya kira-kira perlu dilakukan. Silakan Pak Syol. Silakan maju. Silakan. Ini teman-teman dari Fakultas Teknik. Teknik. Ya. Tadi kan sudah jelas berbagai sisi positif reklamasi. Kemudian mari kita lihat tetangga terdekat kita, yaitu Singapura. Ya. Mereka sejak dari dulu sampai sekarang terus menambah daratan mereka melalui reklamasi. Itu artinya memang reklamasi itu positif sepanjang dikelola dengan benar. Saya pikir yang dimaksud Ibu Susi tadi kan dikelola dengan benar. Nah, teman-teman dari Fakultas Teknik kan memang tidak boleh ditabrak. AMDAL, lalu rasio pengurukan reklamasi dengan penambahan laut yang dibilang Ibu Susi ini jangan ditabrak. Juga bahwa kita memerlukan lahan baru tidak bisa menjadi pembenaran Pemda DKI untuk semena-mena memberikan izin. Seperti sekarang ini kita harus sama-sama teriak bahwa izin yang dikasih Ahok baru izin reklamasi, belum izin pembangunan. Sedangkan di Pulau D ternyata sudah diadakan pembangunan ruko-ruko. Ini Ahok kok diem. Ini kita sama-sama mempertanyakan hal. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, kepada Pak Sel, selamat malam. Saya Afi dari Teknik Perkapalan Universitas Indonesia. Teknik Perkapalan. Ya, dari tadi yang sudah kita sama-sama bicarakan terkait reklamasi ini, bagaimana dan siapa sih sebenarnya yang diuntungkan? Apakah itu dari pihak pengembang atau jikapun itu berdampak positif bagi warga? Sedangkan Bapak sendiri sebagai pendukung Ahok sudah dilihat tadi hampir 57,3% warga menyatakan itu merugikan untuk mereka. Bagaimana tanggapan Bapak dan bagaimana warga ini yang memiliki suara rakyat ini untuk ditanggapi dari Bapak sendiri sebagai pendukung Ahok, dan apa yang bisa diberikan informasinya jika itu memang menguntungkan. Sedangkan tanggapan dari warga sendiri dan suara rakyat itu menyatakan 57,3% itu merugikan. Nah, kalau siapa ini yang diuntungkan, pada akhirnya patokan kita adalah ya harus rakyat yang untung, jangan pengusaha. Maka apabila kompensasi yang diminta Ahok itu 5% dan 15% menjadi 20%, ini masih kurang, ya kita sama-sama tuntut lagi, kurang ini Pak Ahok, harus setengah nih buat rakyat gitu loh. Jadi kita jangan kasih cek kosong juga ke pemerintah, Ahok entah siapapun itu, yang untung harus rakyat. Lalu soal pembangunan dimulai dari daerah, tapi bukan berarti Pak Sony, bukan berarti pembangunan di pusat pertumbuhan itu nggak perlu. Nah, yang kita parahkan selama ini kan hampir 65%
pembangunan itu di Pulau Jawa di Indonesia ini, sehingga jalur Pantura itu melayani perekonomian Indonesia hampir 70%. Ini kacau ini, di daerah nggak ada. Tetapi bukan berarti di Jakarta jangan berhenti pembangunan, nggak Pak? Pak, saya mau menyambung ya. Ini Afi ya, siapa yang bisa menyampaikan ke Pak Ahok? Tadi Bapak Siol dengan sangat bagus meyakinkan di pulau yang sudah ada bangunannya itu tidak boleh kan, karena baru diberikan izin. Ini salah. Ya itu salah. Pak, tapi itu bangunan-bangunan yang tidak berizin itu bisa dirobohkan seperti yang di luar Batang sekarang nggak Pak? Kira-kira? Seharusnya, seharusnya akan terjadi begitu nggak Pak? Nah, ini kita lihat ketegasan Ahok, Pak. Kita lihat ketegasan Ahok kan di sini juga berani dirobohkan. Saya bukan pendukung membabi buta. Kalau dia salah ya salah. Nah, kenapa di daerah Tebet Ahok menyegel sebuah ruko yang tidak bayar pajak, tidak jelas izinnya, sedangkan di Pulau D tidak ada izin, kok diam saja. Untung saya nggak pesan di Pulau D. Ya, baik, terima kasih. Ya. Jadi memang Pak Sihol ini ya kira-kira setuju dengan reklamasi asal kontribusinya ditambahkan Pak ya, ditingkatkan ya Pak ya. Ya. Nah, kita pengen lihat nih Pak, ada hasil survei ya. Hasil survei yang dilakukan kepada warga DKI Jakarta ya, yang bertanya siapakah pihak yang paling diuntungkan dalam proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta? Iya. Ya. Jawabannya Bang? Yang pertama saudara-saudara sekalian pastilah jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah pengembang ya. Dan kemudian karena ini pengembang, maka keuntungannya bisa berkembang kemana-mana, ya, termasuk ke 14% selanjutnya ke orang kaya, ya. Ya. Tetapi juga warga Jakarta 7,5% dan Pemda 7,3%. Saya kira survei ini menarik ya, karena tadi Pak Sihol kan berasumsi reklamasi boleh jalan, tetapi kontribusi kepada Pemda itu ditingkatkan dan itu bisa dipakai untuk membangun fasilitas rakyat. Tapi kalau kita lihat angka ini, angka survei ini, ternyata yang mengatakan Pemda diuntungkan cuma 7,3%. Pak, Bapak aku nggak protes, saya mau protes. Apa ini dari sebuah tulisan yang diuntungkan, kok nggak ada tulisannya nelayan, Pak? Iya. Saya jelaskan bahwa pantai loh Pak, pantai Pak. Kita jelaskan dulu bahwa survei ini pertanyaannya ini pertanyaan terbuka. Jadi ini asli jawaban dari masyarakat. Oke. Jadi kalau melihat jawaban masyarakat, memang responden tidak melihat bahwa nelayan akan diuntungkan. Itu dia. Ya. Jangan Pak, giliran Bapak untuk meyakinkan teman-teman dari para Madinah. Ya, kalau menurut saya kan hasil survei ini menjawab apa yang menjadi pertanyaan dasar saya sejak awal. Pertama pertanyaan saya, apakah DKI Jakarta ini butuh reklamasi? Kalau butuh, untuk siapa? Ternyata jawabannya kan untuk pengembang, untuk orang-orang kaya, pemilik modal dan orang kaya. Sementara siapa yang menikmati atau mengalami kerugian itu? Seluruh warga Jakarta ketika terjadi disaster ekologis sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Susi. Jadi posisi saya persis sama dengan Ibu Susi. Memang Ibu Susi tidak terlalu gamblang mengendaki. Kalau menurut saya justru reklamasi ini harus dimoratorium, harus dihentikan. Karena dampak ekologisnya adalah akan menimbulkan disaster untuk Jakarta. Tanya, Pak. Apakah yang kena disaster mereka semua yang pengembang itu sudah lari. Tapi boleh tanya Pak. Mereka lari bahkan sampai ke Panama sana karena sudah ada. Semua ini. Kan begini, ini kan ada dasar peraturannya, Perpres, betul. ya Pak ya. Betul. Nanti kalau tidak dilaksanakan, nanti Pak Ahok melanggar hukum dong, Pak. Perpres hanya mengatakan bahwa boleh dilakukan reklamasi. Ya. Tetapi bahwa apakah itu langsung harus direklamasi? Tentu tidak. Harus ada AMDAL terlebih dahulu. Ya. Seluruh wilayah Republik Indonesia boleh dibangun. Ya. Tetapi asalkan AMDAL-nya membolehkan. Ya. Ketika AMDAL-nya tidak dibolehkan, stop itu rencana kegiatan. Sama juga dengan reklamasi. Perpresnya memberi ruang, boleh. Tapi harus melalui prosedur AMDAL. AMDAL-nya ditolak, ya stop dong. Kenapa dilanjutkan? Karena kepentingan pengembang, Pak. Kepentingan orang-orang kaya kan bukan untuk kita warga Jakarta. Saya tadi jadi ingat Pak, tapi bahwa Pak Ege sudah memesan tempat. Jadi kalau menurut survei ini beliau masuk kategori nomor 2, yaitu orang kaya. Orang kaya. Jangan Pak. Tapi hanya berapa meter tadi? Saya memesan 2 meter persegi. 2 meter persegi. Iya. Itu angsurannya kalau nggak salah 80 bulan Pak. Iya. Sampai nanti Bukan 80 tahun kan? 80 bulan Pak. Sekarang ini akan diteruskan kalau DPRD-nya sudah ganti katanya. Sudah ganti, ya.
Ya, dari Pak Sony tadi menarik juga ya, menutup bahwa kalau ada apa-apa, ini pihak-pihak yang paling diuntungkan ini katanya bisa lari. Ya. Oh, dan larinya jauh sekali, Jauh Pak. sekali. Itu lebih jauh dari maraton itu ya. Sampai ke Panama. Luar biasa kan? Luar biasa. Tapi kita jangan lari dulu Bang Egi ya, karena kita harus break dulu dan nanti kita akan masuk lagi pada segmen berikutnya setelah pesan berikut ini. Tadi terakhir kan Abang ngomong-ngomong nyebut-nyebut mengenai soal apa Panama Paper gitu Bang ya. Untung Abang pengamat komunikasi dan saya pengamat politik sehingga namanya tidak ada di Panama Paper. Kalau pengamat ekonomi bisa masuk di sana Pak. Ya, itu ada yang bisa masuk. Kok dari ingin namanya masuk di Panama Paper? Iya. Jangan dong. Jangan ya. Jangan dong. Karena itu kita berbicara soal offshore. Jadi ada rekening-rekening yang cloud juga sebetulnya. Bang, kembali soal reklamasi ini kan dari 17 pulau sudah ada yang dibangun. Ya. Bahkan bukan cuma dibangun, sudah ada ruko di atasnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya kira-kira apakah reklamasi ini dilanjutkan atau dihentikan? Nah, kita pengen tahu pendapat publik. Kita mengadakan survei, silakan Bang Ege bacakan. Iya, apakah proyek reklamasi Pantai Utara harus dilanjutkan atau dihentikan? 53,5% mengatakan dihentikan. Iya. Dan sisanya 38,3%. Ini konsisten. Ada 38% mengatakan dilanjutkan. Ya, karena tadi ada keuntungan yang mereka tetap mengatakan itu ada keuntungannya. Dan kemudian 8,3% tidak jawab. Tidak menjawab. Nah, kita pengen tahu juga ya, yang ingin dihentikan apa alasannya? Yang ingin dilanjutkan, yang ingin apa dilanjutkan alasannya? juga apa alasannya? Mungkin bisa ditampilkan survei berikutnya. Oh, tidak ada alasannya. Alasannya tidak ada dari suara rakyat. Yang ada dari suara narasumber. Ada dari narasumber. Karena yang paling besar itu adalah ingin dihentikan, ya Pak Sony ya. Kita kasih kesempatan dulu untuk yang ingin dilanjutkan. Pak, silakan Pak. Kira-kira kenapa harus dilanjutkan Pak program reklamasi ini? Ya ini kan banyak manfaatnya, tetapi banyak manfaatnya tidak bisa dijadikan alasan untuk menubruk aturan atau merusak lingkungan gitu. Jadi menurut saya dilanjutkan dengan tambahan syarat barangkali, bukan 15% lagi, bila perlu 30%. 30%. Kompensasi yang harus dikasih oleh pengembang kepada Pemda Jakarta itu 30%. Dengan demikian Pemda Jakarta bukan hanya memperoleh pasos dan pasung di sana, tetapi juga punya uang untuk membangun perumahan untuk kalangan menengah ke bawah gitu. Iya. Jadi Pak Siho, saya lagi-lagi kehilangan logika berpikir bahwa kita sedang mencari tambahan angka 5%, lalu ditambah 15% jadi 20%. Pertanyaan saya Pak sederhana saja, teman-teman saya yang nelayan itu mau diapakan Pak kalau ini dilanjutkan? Nah, jadi bukan soal angka yang 15% sama 5%. Teman-teman nelayan dimungkinkan untuk membuat pulau reklamasi khusus nelayan Pak? Nah, ini yang syaratnya ditambahkan. Ini yang harus syaratnya ditambah dan barangkali Presiden saatnya juga turun tangan dengan menambah syarat. Misalnya 1 atau 2 pulau itu untuk nelayan. Gitu. Kenapa tidak? Gitu. Jadi supaya memang yang untung itu rakyat. Pemerintah itu Pemda DKI hanya alat atau petugas rakyat untuk membantu mereka gitu, membantu rakyat gitu. Pak Sodi dia ini kan temannya nelayan dan pengamat lingkungan juga. Karena katanya juga ada jenis-jenis burung tertentu yang akan kemudian menjadi punah ya. Betul. Jadi perspektif kita jangan hanya perspektif kepentingan ekonomi manusia 15% dan seterusnya. Saya sepakat sekali dan sama posisi saya untuk dihentikan. Alasannya pertama karena dampak ekologis yang ditimbulkan sudah kita diskusikan tadi. Yang kedua, dari kasus tangkap tangan KPK saja memberi sinyal bahwa proyek ini penuh dengan permainan-permainan, dan kalau sudah penuh dengan permainan ya memang harus dihentikan. Yang ketiga adalah kita memberikan pelajaran yang positif kepada pemerintah daerah, jangan sampai mereka gegabah mengeluarkan izin lalu rakyat ini, kita semua ini, republik ini di fait accompli karena sudah terlanjur dikasih izin. Sayang kalau itu dibatalkan dan dihentikan, akan ada kerugian besar. Ini kan pelajaran yang bagus juga. Keempat,
Kalau itu Ahok berani menggusur yang disebutkan oleh abang tadi, mulai jam 7 luar. Kalau itu dia berani digusur, dihentikan, harusnya ya pengembang dan orang kaya juga ada semua Nih, Pak, Bapak yakin nggak? Jangan kedengaran Pak Sion ya. Bapak yakin nggak bahwa sama seperti di luar Batang, ini yang sudah terlanjur didirikan tanpa izin harusnya juga dibulldozer? Yakin nggak? Kalau saya sih maunya begitu, tapi saya tidak yakin karena sudah ada komunikasi yang diperantarai oleh anak magang tadi. Karena Bapak ngomongnya terlalu kencang, Pak Sihol sudah dengar, silakan apa jawaban Pak Sihol? Iya, kalau dihentikan, saya tidak bisa karena saya bukan ahli lingkungan. Mungkin yang sudah dibangun sekarang akan menjadi problem ekologis juga. Kalau dihentikan, Bukan dihentikan, di bulldozer. nah itu kan bangunan Pak yang seperti ruang Nah, kalau itu memang kita menuntut sama-sama Ahok harus tegas. Bila perlu, Pak, bila perlu ikut mengajak polisi dan tentara seperti waktu meratakan kali jodoh. Dan luar Batang, Pak. Kita kembali, Bang, setelah pesan-pesan berikut ini karena kita akan bertanya kepada masyarakat Jakarta apakah kira-kira pusat harus turun tangan dalam kasus reklamasi setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali bersama Suara Rakyat. Ya, tadi kita menutup segmen sebelumnya dengan diskusi mengenai peran pusat dalam kasus reklamasi. Sekarang kita ingin mendengarkan suara rakyat. Apakah pemerintah pusat harus ikut serta dalam proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta? Dan jawabannya adalah 83% mengatakan harus ikut. Harus ikut. Dan 10,5% mengatakan tidak perlu. Tidak perlu. Dan tentunya sisanya tidak jawab dan tidak tahu. Baik. Sekalian kita grand closing, kita minta Pak Siol menghadap. Mungkin ada mahasiswa dari yang Madinah. mau- Dan barangkali ada mahasiswa yang ingin menanggapi, silakan. Ya, untuk Pak, saya Nasrul Hamid dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Saya ingin bertanya, Pak, kan dari survei tadi 83% masyarakat menjawab pemerintah pusat harus ikut. Dan jika memang harus ikut berpartisipasi, apa bentuk nyata atau peran dari pemerintah pusat itu sendiri? Terima kasih. Ya, saya setuju dengan publik bahwa pemerintah pusat harus campur tangan, harus terlibat, yaitu pertama dia harus menjadi pengawas yang netral. Jadi jangan lagi segala sesuatunya diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta, dan kebetulan kan ini kan ada di 2 provinsi, juga di Provinsi Banten. Jadi pemerintah pusat harus lebih terlibat dan bila perlu menambah persyaratan. Kompensasi itu jangan hanya 15%, bila perlu 30%. Memang rata-rata pasus-pasum itu kan sudah 35% ya dari lahan, lalu 5% lahan dikasih ke Jakarta, 15% dari nilai NJP waktu penjualan untuk Pemda Jakarta. Nah, kalau bisa jangan 15% lagi, 30%. Dengan demikian rakyat yang untung, bukan pengembang gitu loh. Ya. Jadi intinya Pak Siol ingin mengatakan reklamasi terus dilanjutkan, Pak, ya? Ya. Tapi dengan perubahan peraturan, Ya. supaya kemanfaatan reklamasi ini tidak hanya bagi pengembang atau orang kaya, tapi juga bagi masyarakat yang lebih luas. Ya. Kita kasih kesempatan kepada Pak Siol. Iya, silakan Pak Sony. Jadi yang agak penting adalah isu ini jangan digunakan untuk merugikan siapapun dalam pilkada. Jadi betul-betul untuk membangun bangsa yang harus kita mulai dari pinggir tadi. Silakan Pak Sony kira. Jadi berdasarkan survei kan 83% menghendaki pemerintah pusat harus ikut. Tapi Anda pasti sepakat dengan saya, reklamasi ini harus dihentikan. Ya kan? Setuju, berarti pemerintah pusat terlibat untuk menghentikan reklamasi ini karena dampaknya yang akan sangat dahsyat untuk ibu kota Republik Indonesia. Ini kan simbol negara Republik Indonesia. Kalau dampak ekologis terjadi, malu negara ini. Nah, untuk penutupnya kalian dari teknik ya, sebagian tadi teknik perkapalan. Kalau magang, jangan hanya magang di kantor gubernur. Cobalah juga magang dengan nelayan. Supaya kalian tahu bagaimana nasib nelayan dan supaya yang namanya reklamasi atau apapun itu menguntungkan tidak hanya pengembang tetapi juga nelayan. Setuju ya? Iya. Kasih ya. Silakan Pak Sony. Baik. Saya kira permasalahan mengenai reklamasi ini akan menjadi PR baru bagi Pak Jokowi ya. Ya. Jadi setelah memikirkan blok Masela, sekarang berpikir tentang reklamasi di Jakarta. Walaupun nggak ada jelas perbedaan sikap ya, di mana kita tahu Bapak Joko Widodo menunda
tidak langsung tergesa-gesa, tetapi kemudian Pak Ahok meneruskan, dan ini yang akan kita kritisi bersama secara positif, dan jangan sampai merugikan atau ini dieksplorasi sedemikian rupa untuk merugikan dalam pilkada. Itu soal yang lain. Demikian acara kita pada malam hari ini. Saya Muhammad Qadari. Tapi jangan lupa Pak ya, sebelum saya menyebut nama saya, Bapak juga harus sering-sering menemui nelayan kita Pak ya. Baik, Salam buat nelayan di seluruh Indonesia. salam buat nelayan seluruh Indonesia. Pak Effendi Ghazali. Bapak tidak akan belikan di pulau sana? Belum, Pak. Belum. Nanti kalau sudah izinnya, ambil izinnya sudah selesai, amdalnya udah beres. Atau ambil offer yang saya punya Pak. Baik, jangan kemana-mana karena minggu depan kita akan ketemu dengan topik-topik yang jauh lebih menarik di Suara Rakyat.